Halo anak-anak ibu semua, selamat datang di video pembelajaran IPA kita kali ini bersama saya Ibu Norma Panjaitan. Kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Apakah tumbuhan bisa bergerak dan bagaimana caranya tumbuhan itu bergerak? Marilah kita bahas hal-hal berikut ini. Berdasarkan ada tidaknya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu endonom, hygroscopis, dan ensionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Pada video di samping ini menggambarkan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydria verticillata yang disebut gerak sikloslisis. Untuk memperjelasnya, silakan simak video berikut ini. Kita mengambil daun yang berwarna hijau, kemudian kita sayat, terus kita amati di bawah mikroskop, kita akan menemukan susunan sel yang tertata rapi. Sebenarnya di dalam sel-sel tersebut itu terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma tersebut itu terdapat kloroplas. Kloroplas itu adalah tempatnya klorofil. Dan kalau kita perhatikan di bawah mikroskop, ternyata kloroplas itu bergerak, maju mundur atau ke kanan ke kiri atau berputar. Gerak dari kloroplas ini itu dipengaruhi oleh gerak sitoplasma. Nah, itu adalah contoh dari gerak endonom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang datangnya dari dalam sel itu sendiri. Gerak hygroscopis adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh perubahan kadar air yang terjadi di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya yaitu pada buah polong-polongan ataupun petai Cina. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Buah polong-polongan ketika sudah tua terjadi perubahan kadar air pada sel yang tidak merata. Ini menyebabkan terjadi pengerutan pada buah polong-polongan yang juga tidak merata. Akhirnya ada bagian kulit buah yang terbuka terlebih dulu dan ada yang masih tertutup. Itu adalah contoh dari gerak hygroscopis. Gerak ensionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah geraknya, gerak ensionom dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme merupakan arah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Pada gerak tropisme ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, timotropisme, dan kemotropisme. Sekarang mari kita bahas tentang gerak fototropisme. Pernahkah kalian melihat tumbuhan yang diletakkan pada jendela di dalam rumah? Pastilah tumbuhan itu akan mengarah ke bagian luar jendela karena tumbuhan itu akan mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, apabila gerak tumbuhan tersebut menuju arah cahaya disebut sebagai gerak fototropisme positif. Namun, apabila gerak tumbuhan ini menjauhi arah cahaya disebut gerak fototropisme negatif. Gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Pada gerak ini contohnya yaitu pada gerak batang dan gerak akar seperti yang digambarkan pada video berikut ini. Pada gerak akar ini pertumbuhan akar akan menuju ke bawah, yang artinya gerak akar ini menuju gravitasi bumi yang disebut sebagai geotropisme positif. Sedangkan gerak pada ujung batang akan bergerak berlawanan dengan arah gravitasi bumi sehingga disebut gerak geotropisme negatif. Gerak hidrotropisme adalah
arah gerak pertumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Apabila arah gerak pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme positif, dan sebaliknya jika gerak tumbuhan menjauhi air disebut gerak hidrotropisme negatif. Dalam video di samping ini menjelaskan bahwa akar melakukan gerak hidrotropisme positif karena akar akan mencari yang namanya sumber air. Gerak tikmotropisme adalah gerak tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan terhadap benda yang lebih keras. Gerak tikmotropisme ini pada umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjar seperti anggur, melon, dan ubi jalar. Jadi, pada tumbuhan tertentu, ketika bagian tumbuhan tumbuh atau sulur menyentuh benda yang lebih keras, maka tumbuhan tersebut akan menuju ke rangsangan atau benda tersebut. Tujuannya adalah agar gerakan tumbuhan tersebut dapat merambat ke bagian tersebut. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu pada peristiwa penyerbukan. Jadi ketika serbuk sari menuju sel telur terdapat rangsangan yang berupa zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah sehingga dapat bergerak ke sel telurnya. Gerak taksis merupakan gerak berpindah tempatnya seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Pada contoh gerak taksis berikut ini umumnya terjadi pada organisme bersel satu yaitu Euglena peritis. Euglena ini merupakan organisme yang dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena akan mendekati sumber cahaya. Namun, apabila intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena ini akan berusaha menghindar. Nah, kemampuan organisme ini disebabkan karena adanya alat gerak berupa flagellata dan restor cahaya. Gerak nasti merupakan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Pada gerak nasti ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Gerak seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena adanya pengaruh rangsang sentuhan atau getaran. Gerak pada seismonasti ini terjadi pada tumbuhan putri malu. Jadi, ketika kita menyentuh daun putri malu atau getaran, maka daun itu akan menutup. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan putri malu mengalami gerak seismonasti atau peka terhadap rangsangan. Gerak niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena adanya pengaruh rangsangan dari lingkungan di malam hari. Contoh yaitu pada tumbuhan lamtoro. Jadi ketika malam hari pada umumnya daun pada tumbuhan tersebut menutup seolah-olah tidur pada malam hari. Namun pada siang hari daun pada tumbuhan ini membuka kembali. Gerak fotonasti adalah gerak yang melibatkan bagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa cahaya. Contohnya pada bunga pukul 4. Pada bunga ini akan mekar pada sore hari. Gerakan ini dinamakan gerakan fotonasti karena adanya rangsangan berupa cahaya. Gerak tesmonasti adalah gerakan bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan pada suhu. Contohnya yaitu pada bunga tulip. Bunga tulip ini jarang kita temukan di Indonesia dan lebih banyak mekar di Eropa. Karena pada saat musim semi, suhu udaranya lebih hangat daripada musim dingin, sehingga bunga tulip akan jauh lebih mekar.